Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini Bu Umi akan mengajak teman-teman untuk membahas uji coba ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan penggalan paragraf berikut. Ada sebuah paragraf. Pertanyaannya adalah, gagasan utama paragraf tersebut adalah. Nah, di sini ditanyakan gagasan utama. Gagasan utama pada paragraf tersebut. Gagasan utama masih ingat ada di kalimat utama. Bisa di awal paragraf atau juga bisa di akhir paragraf. Nah, teman-teman bisa baca di sini paragrafnya. Kemudian, gagasan utama dari paragraf tersebut terletak pada paragraf pertama. Nah, ini gagasan utamanya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Ini kalimat utamanya, sehingga gagasan utamanya adalah yang pilihan A. Hak dan kewajiban warga negara dilaksanakan secara seimbang. Kemudian, untuk soal nomor 2, disajikan teks, kemudian teman-teman teks ini untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Kita ke soal nomor 2 dulu. Soal ini adalah pernyataan yang merupakan informasi penting dari percakapan tersebut adalah, jadi pernyataan di bawah ini yang ada di wacana di atas yang mana? Nah, kita baca dulu wacananya. Aku ingin menjadi Ari. Cita-citamu ingin menjadi apa? Aku ingin menjadi polwan. Apa alasannya? Polisi itu keren. Mereka berani menangkap penjahat dan melindungi orang yang lemah. Apa kamu tidak takut kalau nanti bertemu orang jahat setiap hari? Kata Ana, semua pekerjaan ada resikonya. Demi melindungi masyarakat, aku tidak takut. Ari, apa ada keluargamu yang berprofesi sebagai polisi? Ana, ... Beliau banyak melindungi masyarakat dan selalu bercerita tentang pekerjaannya. Ari, menurutmu memiliki cita-cita itu penting atau tidak? Kata Ana, tentu saja penting. Kita jadi termotivasi dan berusaha untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Seperti ayahku yang berusaha menjadi polisi adil. Ari, wah mulia sekali. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Nah, dari pernyataan ini manakah yang ada dalam teks di atas? Yang A dulu. Cita-cita yang paling mulia adalah menjadi polisi. Apakah ada di teks yang menyatakan itu? Tidak ya. Di sini hanya menyatakan cita-cita Ana menjadi polwan. Berarti yang A itu jawabannya adalah salah. Kemudian yang B. Tujuan dan alasan dalam memilih sebuah cita-cita harus dipikirkan resikonya. Ini juga tidak. Yang C. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan berani. Tidak juga. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ada di sini ya. Ada di teksnya Ana. Memiliki cita-cita dapat memotivasi, belajar, dan berusaha keras untuk meraihnya. Kemudian, selanjutnya, nomor 3, kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas. Nah, di sini percakapannya bagian Ana. Percakapan Ana di sini yang ada titik-titiknya. Kalau menjawab seperti ini, kita lihat dulu percakapan sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya Ari bertanya, apa ada keluargamu yang berprofesi sebagai polisi? Ana, ... Beliau banyak melindungi. Berarti ada atau tidak? Jawabannya ada. Berarti di sini ada. Nah, yang ya adalah antara A atau B. Untuk C salah karena menjawab tidak. D juga salah karena menjawab tidak. Nah, sekarang siapa yang menjadi polisi? Kita lihat teksnya Ana. Beliau banyak. Nah, di sini ada di teks yang tentu saja penting. Nah, kemudian di ujungnya seperti ayahku. Berarti yang jadi polisi adalah ayahnya. Berarti jawabannya yang A.
Selanjutnya nomor 4. Disajikan puisi kemudian ditanya isi puisi. Isi puisi dari yang disajikan. Isi puisi berikut adalah yang D. Seruan kepada warga negara Indonesia untuk merawat, menjaga, dan memelihara negara Indonesia. Berikutnya, ada sebuah puisi lagi. Kalau tadi kan isi, sekarang ditanyakan amanat dari puisi. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan. Nah, diingat-ingat ya, amanat itu adalah pesan. Nah, pesan yang ada dalam puisi ya, karena di sini yang dibahas adalah puisi. Apa pesan di sini? Puisi yang disajikan, pesannya adalah yang C. Pencegahan tertular virus corona dengan menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai sabun. Selanjutnya, ada cuplikan cerita. Kemudian, ditanyakan adalah hal yang dapat diteladani dari tokoh burung gagak. Nah, diteladani ini artinya apa? Diteladani artinya adalah dicontoh atau ditiru. Diteladani itu bisa dicontoh atau ditiru. Nah, jadi burung gagak ini apa yang bisa kita tiru? Yang bisa kita tiru adalah cerdiknya dari burung gagak. Berikutnya, ada sebuah teks, kemudian kita lihat pertanyaannya adalah kalimat tanya yang sesuai pada paragraf ketiga. Kita cek mana paragraf ketiga. Harus tahu ya, mana yang disebut paragraf. Nah, kita cek dulu. Ini adalah paragraf. Nah, ini paragraf 1, ini paragraf 2, dan ini paragraf 3. Berarti kalimat yang sesuai dengan paragraf 3 berarti yang bagian ini. Nah, yang bagian ini paragrafnya. Mana yang sesuai dengan paragraf ketiga? Kita cek di pilihannya ya. Mari kita cek di pilihannya. Paragraf ketiga. Yang cocok dengan paragraf ketiga ini adalah yang bagian A. Apa? Nah, yang cocok adalah di bagian A. Apa upaya pemerintah untuk melestarikan burung elang Jawa? Jawabannya adalah di sini melaksanakan konservasi hutan. Jadi fokus ke paragraf ketiga. Berikutnya, di sini ada sebuah infografis untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Nomor 8. Masih kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Nah, siapa di sini yang betul adalah siapa penyebab terjadinya kerusakan alam. Nah, siapa penyebab terjadinya kerusakan alam? Di sini ada jawabannya di kalimat pertama. Penyebab terjadinya bencana alam adalah manusia. Kemudian nomor 9 masih kalimat tanya. Di sini yang sesuai dengan nomor 6. Nomor 6 kita baca. Nomor 6 adalah akibatnya ketika turun hujan terjadilah tanah longsor karena tidak ada lagi akar pohon yang dapat menyerap air. Nah, di sini berarti pertanyaannya apa? Akibatnya ketika hujan. Nah, di sini yang tepat adalah yang B. Mengapa saat hujan terjadi tanah longsor? Nah, karena tidak ada lagi akar pohon yang dapat menyerap air. Selanjutnya nomor 10, disajikan teks eksplanasi. Di sini disuruh pernyataan yang sesuai dengan infografis kecuali. Kecuali berarti yang salah.
Nah, kecuali yang salah. Salah satu penemuan yang membawa perubahan cukup besar bagi kehidupan manusia yaitu penemuan listrik. Nah, berarti nomor 1, penemuan listrik membawa perubahan bagi manusia ada di teks. Kemudian, listrik menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Listrik dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu diciptakan peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik seperti setrika, kulkas, penangan nasi, dan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, di sini yang tidak ada dalam teks adalah yang poin B. Tanpa listrik, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah ya, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa listrik. Jadi kalau nggak ada listrik, tidak terpenuhi. Salah berarti. Kemudian nomor 11, di sini iklan. Nah, ada iklan layanan masyarakat. Kemudian kalimat yang tepat apa di sini untuk melengkapinya? Kalimat yang tepat adalah semua harus pakai masker. Jadi disesuaikan dengan gambarnya. Berikutnya nomor 12 tentang pantun. 12 adalah pesan. Pesan dalam pantun ingat ada di bagian mana? Ada di bagian isi pantun. Isi pantun ada di kalimat ketiga dan 4. Hormatlah kepada sesama, pasti hidupmu jadi sukacita. Jawabannya ada pada option D. Hormatilah kepada sesama agar hidup kita bahagia. Sukacita itu apa? Nah, ada di nomor 13. Makna kata yang di garis bawah. Yang di garis bawah apa? Ini ya. Sukacita. Sukacita itu apa? Sukacita adalah bahagia. Berikutnya, nomor 14 dan 15, ada sebuah teks undangan. Nomor 14 di sini penulisan tempat dan tanggal. Surat seperti apa yang betul? Jakarta ini betul semua J-nya. J-nya betul semua. Kemudian di sini penggunaan tanda bacanya. Nomor 1 menggunakan koma, betul ya? Berarti jawabannya yang A. Nomor 2 di sini menggunakan titik 2, salah. Menggunakan garis miring, salah. Menggunakan strip juga salah. Setelah Jakarta tidak pakai strip. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 15. Perbaiki kata ejaan yang bercetak miring. Yang bercetak miring di sini adalah kami mengharap keberangkatan Bapak Ibu pada kata keberangkatan. Nah, kami mengharap keberangkatan itu seharusnya apa? Yang betul ini keberangkatan salah. Kemudian di sini kehadiran para. Kalau sudah ada Bapak Ibu tidak perlu pakai para, berarti ini juga salah. Nomor 3, kehadiran saja tanpa para. Ini yang paling benar, yang C. Sedangkan yang D, mengharap sambutan, ini pun juga salah. Nomor 16, ada sebuah laporan pengamatan. Pertanyaannya adalah membuat sebuah kesimpulan yang sesuai dengan isi laporan. Nah, kesimpulan yang sesuai di sini ada pada poin B. Nomor 17 dan 20 ada sebuah teks. Nomor 17 kita langsung ke soalnya dulu. 17 adalah pertanyaannya yang merupakan simpulan. Nah, simpulan informasi dari teks atau kesimpulan. Setelah kita baca, kita tarik kesimpulan, ada di poin B kesimpulannya. Kemudian 18, kalimat utama, kemudian paragraf pertama. Yang mana paragraf pertama? Ini paragraf pertamanya ini ya. Nah, lalu ada di mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya antara kalimat yang pertama atau kalimat yang terakhir. Nah, di sini untuk kalimat utama pada paragraf ini yang paling tepat adalah yang kalimat pertamanya. Warga diimbau untuk selalu cuci tangan memakai masker. Berarti yang poin A. Kemudian nomor 19,
Kata berikut ini adalah sinonim dari kata gejala. 19 kecuali berarti yang salah. Gejala itu tanda betul, isyarat betul, petunjuk betul. Nah, kendala ini yang bukan dari sinonim. Karena kecuali berarti jawabannya adalah kendala. 20. Makna kata yang bercetak tebal. Mari kita cek yang bercetak tebal mana. Ini dia yang bercetak tebal. Yang bercetak tebal adalah droplet. Apa itu droplet? Droplet adalah percikan air liur. Yang B. Selanjutnya, ada sebuah teks pidato. Ini pertanyaannya, kita langsung pertanyaan dulu. Tema pidato. Nah, ditanya tema, berarti kita baca dulu teks pidatonya. Kita baca teks pidatonya, kemudian di sini tema yang paling tepat untuk pidato tersebut adalah yang A. Kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian nomor 22, kalau tadi tema, sekarang isi pidato. Isi pidatonya di sini jawabannya adalah yang A. Guru memberi teladan terhadap siswa tentang membuang sampah. Nomor 23, pertanyaannya adalah saat berpidato kita awali mengucapkan kalimat pembuka pidato. Di sini pada teks pidato yang termasuk kalimat pembuka yang mana? Kita cek mana kalimat pembukanya. Nah, nomor 1 adalah 1 dan 2 itu masih salam ya, salam dan sapaan. Berarti kalimat pembuka ada di poin ketiga. 24, di sini perbedaan puisi dengan prosa. Sudah ada perbedaannya, mana puisi dan mana prosa. Di sini diminta untuk mana ciri-ciri puisi dan prosa yang benar. Sekarang gini, yang A dulu, penulisan berupa paragraf untuk puisi. Ini salah, karena puisi berupa bait. Prosa ini kebalik ya. Nomor 2, susunan kata dalam baris dan bait puisi ya. Penulisan berupa paragraf untuk prosa, ini jawaban yang benarnya. Nomor 3 juga terbalik. Puisi itu justru yang kias, prosanya yang baku. Nomor D, puisinya memiliki sajak, prosanya tidak memiliki bunyi dan sajak. Jadi terbalik, yang betul adalah yang B. 25, urutan penggunaan rautan pensil yang tepat. Mana urutan yang tepat ya? Urutan yang tepat adalah 2, masukkan pensil ke dalam lubang rautan. Kemudian 4, tekan sedikit lalu putar. 1, putar hingga kulit pensil terkelupas. Dan 3, bisa dicabut, berarti jawabannya yang A. 26, di sini ada petunjuk penggunaan remote. Kemudian ditanya adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi. Nah, yang untuk melengkapi yang bagian 3 dan bagian 5. Jawaban yang tepat adalah yang bagian D. Nah, ini jawaban yang tepat. 3 itu buka program membaca internet, kemudian 5, kemudian akan terhubung dengan situs internet. Selanjutnya, nomor 27, di sini ada cara mengisi aplikasi setoran bank. Setoran bank. Nah, di sini setoran bank. Kemudian pertanyaannya adalah gambar formulir yang sesuai. Karena dia setoran bank, berarti kita cari yang gambar setoran bank. Nah, yang mana? Ini A, ini B, jelas wesel salah. Yang C, wesel salah. Yang D, di sini tertulis formulir pengiriman barang dalam negeri. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya, ini yang paling tepat. Di sini ada bank dan untuk menyetorkan uang. Berikutnya, nomor 28. Di sini ditanya adalah konflik. Konflik atau puncak masalah. Puncak masalah pada teks di atas adalah yang bagian D. 29, amanat.
Amanat tadi apa? Amanat adalah pesan. Amanat itu pesan yang dapat diambil dari penggalan cerita di atas. Pesan yang bisa diambil adalah yang C, kita harus tolong-menolong. Kemudian 29, berikut ini merupakan makna kata yang dicetak tebal. Nah, tapi di sini ada kata kecuali. Berarti yang salah ya, karena ada kecuali. Berarti yang bukan maknanya. Mana sih yang bercetak tebal nih? Yang bercetak tebal adalah terkilir. Yang bukan dari makna terkilir adalah keseleo iya, salah urat iya, terbalingkut iya, yang bukan dari makna terkilir adalah yang D, terluka. Oke, itu untuk pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 30. Sudah kita bahas. Selanjutnya kita bahas untuk bagian isian. Perhatikan pada bagian isian. Bagaimana cara menjawab isian? Cara menjawab isian adalah kita cek di sini dari nomor 31. Bagaimana cara menjawab isiannya? Nah, di sini ada soal. Daftar riwayat hidup. Pertanyaannya adalah daftar riwayat hidup untuk melengkapi nomor 1. Nah, di sini nomor 1 adalah tempat tanggal lahir. Nomor 1 di sini tempat tanggal lahir. Ini nomor 1 tempat tanggal lahir. Kemudian berarti kita isi mana tempat tanggal lahir. Ya, lahir berarti Bandung sama tanggalnya. Kemudian nomor 2, titik-titik ini isinya apa? Kalau jawabannya adalah Jalan Swadaya, berarti ini adalah alamat. Yang ini jawabannya adalah Bandung berapa? 26 Mei 1982. Berarti di sini bisa kita tuliskan nanti di lembar jawabnya. Untuk pertanyaan pertama yang 1, jawabannya adalah Bandung. Kemudian 26 Mei 1982. Berikutnya, untuk nomor 2, jawabannya adalah alamat. Nah, seperti itu ya untuk jawabannya nanti. Atau kita bisa tuliskan di sini. Berarti jawaban yang pertama itu adalah Bandung 26 Mei 1982. Jawaban yang kedua adalah alamat. Cukup ditulis seperti ini saja untuk diisian. Nah, karena ada 2 pertanyaan. Kemudian nomor 32, di sini kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato. Nah, titik-titiknya di sini kita lihat dulu kalimat setelahnya. Karena atas segala anugerahnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa beraktivitas hingga hari ini. Kalimat setelahnya ini. Berarti kira-kira
Kalimat apa yang cocok untuk sebelumnya? Berarti yang sebelumnya kalimatnya adalah ucapan syukur. Ucapan syukur berarti kita bisa tuliskan di sini. Jawabannya adalah marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah. Misalnya seperti ini. Nah, jawabannya ya. Kenapa? Nah, karena. Nah, jadi cocok untuk kalimatnya. Bukan kalimat sapaan ya yang di depannya, tapi ungkapan syukur. Kemudian nomor 33. Istilah yang tepat untuk memperbaiki kata yang dicetak miring. Yang dicetak miring ini, juri. Tugas seorang titik-titik dalam pertandingan sepak bola sangat penting. Ia akan memimpin jalannya pertandingan secara adil. Yang mimpin pertandingan dalam sepak bola itu namanya apa? Namanya adalah bukan juri tapi wasit. Nah, berikutnya nomor 34. Penulisan ejaan yang salah. Ejaan yang salah ada di mana? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Ini salah. Pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Hari Kartini. Benar, besar semua, setiap tanggal 21 April. Berarti jawabannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita benarkan penulisannya jadi Tuhan yang Maha Esa. Jadi seperti ini untuk jawabannya. Nomor 35. Di sini pertanyaannya adalah kalimat poster. Nah, kalimat posternya seperti apa? Kita lihat gambarnya. Gambarnya airnya disilang. Air disilang. Bisa kita buat sebuah kalimat dengan mari hemat air. Nah, kita diajak untuk menghemat air. Itu untuk isian. Lalu untuk ureannya 36 di sini adalah buatlah satu kalimatannya. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Kita bisa baca dari sini. Facebook adalah situs jejaring sosial yang ditemukan dan dirancang oleh seorang mahasiswa dari Harvard University yang sukses dalam usia muda. Mark Zuckerberg menemukan Facebook dibantu teman-teman dekatnya. Karena ada orang di sini, kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya, siapa? Katakan orang. Siapa yang menemukan Facebook? Nah, siapa yang menemukan Facebook? Di sini adalah jawabannya Mark. Ya, atau mungkin bisa kalimat tanya yang lain, teman-teman juga. Misalnya kita mau membuat dengan jawaban ini. Nah, berarti kita bisa membuat di mana mahasiswa yang menemukan atau bisa gini, apa nama universitas dari mahasiswa yang menemukan Facebook? Ini juga bisa. Paling mudah menggunakan kata siapa. Selanjutnya nomor 37. Di sini diminta tuliskan pendapat. Kemarin banyak yang membuat kalimat tanya, pendapat. Ya. Di sini kita baca, Rudy itu siswa yang paling pandai. Seluruh nilai ulangannya di atas 8. Selalu peringkat pertama, tapi tidak disukai teman-temannya karena sombong.
Nah, semua teman-temannya sampai mengucilkannya. Apa pendapat yang bisa kita tuliskan? Tanggapannya kita bisa menuliskan tanggapan bahwa Rudi adalah siswa yang sombong. Ini pendapat kita ya. Seharusnya meskipun Rudi pintar, Rudi tidak boleh bersikap sombong. Misalnya seperti ini tanggapan kita. Atau bisa kita tuliskan, Rudi, karena di sini diminta alasannya. Nah, kemudian kita bisa tuliskan pendapatnya, Rudi siswa yang sombong. Alasannya adalah Rudi tidak mau bergaul dengan temannya. Nah, kalau harus ada alasannya, tuliskan alasannya. Nah, di sini kan pendapat dan alasan, berarti ada dua jawaban. Kalau hanya satu seperti ini baru pendapatnya. Ya. Kemudian harus ada alasannya supaya bisa dapat poin yang sempurna. Kemudian nomor 38, pertanyaannya adalah cari ejaan yang salah dan perbaiki. Penulisan huruf kapital. Kita cari yang salah dulu, yang salah mana? Di sini dicetak miring ya. Ada Sabtu, ada Februari, ada WIB, ada SD negeri. Kita tulis satu persatu, ditulis dan pembetulannya. Kita tulis yang pertama adalah Sabtu, dibetulkan menjadi Sabtu. Kemudian Februari dibetulkan menjadi besar ya, Februari. Kemudian WIB menjadi besar semua. Dan SD negeri, SD-nya besar, negerinya N-nya besar. Jawabannya seperti ini. Jadi tulis seperti ini. Tidak ditulis semua dalam teksnya, tidak apa-apa. Mana yang salah dan diperbaiki. Tulis saja seperti itu. Kemudian di sini nomor 39, susunlah urutan kalimat. Kita harus menyusun hasil laporannya. Nah, hasil laporannya ini ada 4 kalimat. Kita susun menjadi sebuah laporan yang benar. Nah, bagaimana penyusunannya? Kita tulis dulu. Kalimat yang pertama yang betul adalah kalimat nomor 4. Di pinggiran kota Tangerang, Paman Karya memiliki bengkel sepeda motor. Beliau menamakannya Lancar Jaya. Baru pada kalimat kedua, Paman Karya mempekerjakan 5 orang montir berpengalaman dan terdidik dengan keahlian yang berbeda. Baru nomor 3, Paman Karya mengawasi dan memberikan pengarahan kepada montirnya. Dan terakhir pada kalimat pertama. Nah, boleh hanya dituliskan seperti ini. Ya, tidak perlu dituliskan semua kalimatnya, tidak apa-apa. Jadi boleh hanya 4, 2, 3, 1. Kemudian terakhir nomor 40. Di sini kalian diminta memprediksi kejadian. Kejadian apa yang paling mungkin terjadi? Ya. Di sini kita baca. Tadi malam hujan deras disertai angin kencang. Pagi ini jalan di sekitar komplek kami masih berlumpur tipis dan di beberapa bagian masih tergenang air. Sekalipun begitu, Seno nekat melintas. Laju motornya terlalu kencang tanpa memperhitungkan lubang dan licinnya jalan. Peristiwa yang tidak diharapkan pun terjadi. Nah, prediksinya apa peristiwa yang tidak diharapkan? Nah, misalnya bisa Seno mengalami kecelakaan motor. Ya, kenapa mengalami kecelakaan motor? Karena dalam posisi
Jalannya masih berlumpur, nekat melaju dengan kecepatan yang kencang. Itu pembahasan untuk bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih.